Oke, sekarang kita akan membahas soal tentang larutan penyangga. Nah, di sini tuh ada dua soal. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui bahwa udah terdapat dua campuran antara garam natrium asetat sebesar 25 ml dan 0,5 molar, kemudian dicampurkan dengan CH3COH asam asetat 0,5 molar dan 25 ml. Jadi konsentrasi dan volumenya sama. Nah, di sini yang ditanyakan itu ialah pH campuran tersebut ketika Ka-nya itu diketahui sama dengan 10 pangkat minus 5. Oke, kita selesaikan soal yang bagian A dulu. Nah, berarti kita harus tahu reaksinya nih. Nah, berarti reaksi yang terbentuk itu pastinya CH3COH ditambahkan dengan basa kuatari NaOH, sehingga nantinya itu akan terbentuk garam CH3COONa ditambahkan dengan H2O gitu kan. Nah, di sini ini reaksi yang terbentuk kayak gini. Kemudian kita, karena di soal ini udah diketahui konsentrasi garam dan konsentrasi asam lemahnya, maka kita langsung aja tinggal masukin ke rumusnya. Seperti yang kita tahu bahwa konsentrasi H+ itu akan sama dengan Ka dikali konsentrasi dari asam lemah dibagi dengan konsentrasi garamnya. Nah, berarti di sini Ka-nya itu kan diketahui sama dengan 10 pangkat minus 5. Berarti 10 pangkat minus 5 tinggal dikalikan dengan konsentrasi asam lemah. Nah, di sini konsentrasi asam lemahnya itu untuk CH3COH kan tadi diketahui 25 ml sama 0,5 molar kan. Berarti di sini 25 ml kita kalikan dengan 0,5 molar. Kemudian untuk konsentrasi dari garamnya ini juga kan CH3COONa yang juga konsentrasinya sama 25 ml dikali 0,5 molar. Ya udah, karena ini dia sama, berarti kita tinggal coret aja sehingga konsentrasi H+ yang kita dapat itu akan sama dengan 10 pangkat minus 5. Oke, karena yang ditanyakan di soal ini ialah pH. pH itu kan rumusnya minus log konsentrasi H+. Sehingga pH untuk konsentrasi H+ yang sebesar 10 pangkat minus 5 akan sama dengan minus log 10 pangkat minus 5. Minus log 10 pangkat minus 5 itu akan sama dengan 5, sehingga jawabannya yaitu ialah pH campuran tersebut sama dengan 5 gitu. Selanjutnya kita lanjut ke soal B. Nah, di soal B ini pH campuran setelah ditambahkan 2 ml larutan HCl 0,5 molar. Oke, jadi masih dari dua campuran yang sama, tapi di sini tuh udah ditambahkan lagi 2 ml larutan HCl. Berarti di sini terdapat penambahan asam gitu. Nah, oke, mari kita perhatikan. Kita lanjut ya di soal B. Sebentar. Oke, sini ya untuk soal B. Nah, untuk di soal B itu karena yang tadi itu kan kita menambahkan asam HCl kan, sehingga pastinya itu terdapat penjumlahan ion H+ gitu, kayak terdapat kenaikan jumlah H+ gitu, yang semula cuman ada campuran antara CH3COOH ditambah NaOH aja menghasilkan CH3COONa ditambah H2O, tetapi kan di soal B itu dia mau ditambahkan dengan H+ kan, dimana H+-nya itu ialah HCl. Nah, sehingga di sini nanti terdapat penambahan ion H+-nya, sehingga reaksi yang terbentuk pada soal yang B ini tuh ialah HCl itu kan nanti kalau diuraikan menjadi H+ tambah Cl- ya. Nah, berarti nanti kalau untuk yang CH3COH itu kan kalau diuraikan dia akan menjadi CH3COO- ditambah H+ kan. Nah, di sini ion H+ dari HCl nanti dia akan bereaksi dengan ion CH3COO- dari senyawa CH3COH yang tadi gitu. Nah, sehingga akan menghasilkan CH3COOH gitu ya. Nah, kemudian berarti di sini langkah pertamanya itu kita harus mencari mol dari CH3COH. Dalam hal ini mol CH3COH sebelum pencampuran gitu.
COH. Nah, mol CH3COH sebelum pencampuran yang tadi itu kan diketahui 25 ml dikali 0,5 molar kan konsentrasinya, sehingga molnya itu 25 kali 0,5 akan sama dengan 12,5 milimol. Nah, kemudian untuk mol HCl kita harus mengetahui mol HCl. HCl yang tadi itu kan diketahui akan ditambahkan 2 ml HCl sama 0,5 molar. Nah, sehingga untuk molnya 2 kali 0,5 akan sama dengan 1 milimol. Oke, kemudian karena CH3COH di sini kan molnya 12,5 milimol nih. Berarti nih, di sini kan 12,5. Berarti otomatis mol CH3COO- di sini juga pastinya 12,5 dong, karena kan koefisiennya sama-sama 1. Gitu. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa mol CH3COO- nya itu sama dengan 12,5 milimol juga gitu. Oke. Kemudian di sini karena kembali lagi kan yang tadi itu HCl dia kan ditambahkan di campuran yang sebelumnya. Berarti mol CH3COO- itu nantinya yang semula 12,5 milimol dia itu akan dikurangi dengan 1 milimol dari HCl. Nah, nanti akan sama dengan 11,5 milimol. Kemudian untuk mol CH3COH itu pastinya dia mengalami penjumlahan. Oke, jadi 12,5 milimol ditambah 1 milimol sehingga akan sama dengan 13,5 milimol. Nah, kemudian ya karena di sini udah diketahui semuanya, maka kita tinggal langsung aja ke rumus dari konsentrasi H+- nya. Ingat, konsentrasi H+ itu akan sama dengan Ka. Ka di soal ini kan diketahuinya 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi dari asam lemah. Nah, di sini konsentrasi asam lemahnya itu ialah sebesar 13,5 mol kan, mol CH3COH kali 13,5 milimol dibagi dengan konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garam di sini itu ialah dari CH3 ion CH3COO-, berarti dibagi 11,5 milimol. Nah, nanti konsentrasi H+ didapat itu ialah 10 pangkat minus 5 dikali 1,17. 13,5 bagi 11,5 kan 1,17. Sehingga konsentrasi ini kan konsentrasi H+-nya segini nih. Yang ditanyakan di soal ini kan nilai pH-nya. Berarti pH itu sama dengan minus log H+, berarti pH akan sama dengan 5 kurang log 1,17. Oke, ini untuk penyelesaian soal yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini sebanyak 5,35 gram NH4Cl dilarutkan dalam 100 ml air, kemudian dicampurkan dengan 50 ml NH4OH 1 molar. Tentukan pH campuran tersebut. Di sini MR-nya udah diketahui 53,5 gram per mol dan Kb-nya untuk NH4OH itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Oke, ini konsepnya sama aja kayak tadi untuk nomor 1, tapi cuman di nomor 2 ini tuh yang diketahui ini ialah larutan penyangga yang terjadi antara campuran basa lemah gitu. Jadi makanya yang diketahui itu Kb-nya. Oke, kita lanjut di nomor 2. Berarti reaksi yang terjadi itu NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O, kayak gini kan reaksi yang terbentuk. Kemudian di sini tuh yang perlu kita cari terlebih dahulu itu ialah mol NH4OH. Nah, karena kan kita belum tahu nih mol NH4OH-nya sebesar berapa kan. Jadi kita harus cari dulu mol NH4OH didapat dari masanya yang tadi diketahui 5,3 gram dibagi dengan MR-nya yaitu 53,5 gram per mol, sehingga didapatkan 0,099 mol. Kemudian setelah mol NH4OH udah diketahui, kita cari mol dari NH4
Cl-nya. Oke. Oh sorry ya, yang tadi yang untuk mol NH4 yang ini tuh untuk NH4Cl ya. Sorry, ini untuk NH4Cl. Kemudian yang ini untuk yang NH4OH. Oke. Nah, mol NH4OH itu yang tadi kan diketahuinya 50 ml dikali 1 molar. Konsentrasinya kan 1 molar nih, sama dengan 50 milimol. Nah, ini karena masih 50 milimol, sedangkan di sini kan udah di dalam mol, berarti kita harus ubah ke mol. Dari milimol ubah ke mol itu ialah 0,05 mol. Jadi 50 dibagi 1000. Kemudian ya udah kita tinggal masukkan aja ke rumus. Konsentrasi OH- akan sama dengan Kb. Kan itu rumus sebelumnya itu Ka ya, berarti karena di sini diketahuinya Kb ya, berarti pakainya itu Kb, simpelnya kayak gitu. Kb-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi dari basa lemahnya. Nah, konsentrasi basa lemah di sini tuh kan untuk yang NH4OH. Nah, NH4OH di sini tuh 0,05 mol. Ya udah berarti tinggal 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,05 mol dibagi 0,099 gitu. Nah, nanti hasilnya itu akan sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian tinggal lakukan cara yang sama untuk menghitung pOH-nya, kemudian tinggal mencari pH gitu. Oke. Sorry ya, tadi sedikit gangguan teknis. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang tadi kan molnya itu kita udah tahu nih 50 milimol, berarti nanti kita ubah ke mol, satuan mol, berarti nantinya tuh jadi 50 bagi 1000 dapatnya 0,05 mol. Nah, karena di sini semuanya udah diketahui, kita tinggal langsung masukkan aja ke rumus konsentrasi OH-nya, karena di sini tuh diketahui menggunakan basa lemah gitu. Kb di soal diketahui tadi tuh 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi basa lemahnya itu 0,05 dibagi dengan 0,009. Jadi bagi 0,099 akan sama dengan hasil ini tuh sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6. Itu kan minus log OH minus, berarti 6 kurang log 9. Sehingga yang ditanyakan ini kan ialah pH. pH itu kan 14 kurang pH. Berarti 14 kurang pOH-nya itu sebesar 6 kurang log 9. Maka 14 kurang 6 itu ialah 8, terus minus log 9, berarti 8 tambah log 9, sehingga ini merupakan jawaban untuk pH-nya gitu. Oke, sekian.